Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir pada talk show online Safe Ride Jakarta pada malam hari ini. Selamat datang Bapak Haji Basri Fahriza SE MBA PhD selaku Wakil Rektor Bidang 4 ITL Trisakti yang merupakan partner kerjasama dalam program Safe Ride Jakarta. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu panelis yang hadir pada malam hari ini, Bapak Iwan Budiono, Esos MAP selaku Kepala Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan Kementerian Perhubungan, Ibu Ciput Eka Purwianti, SSI MA selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Najwa Septianingsih Manan, SHCLA, selaku Asosiat Litigasi dari KFH Advocates and Legal Consultants yang juga merupakan legal partner dari Bull Indonesia, Mbak Ulfi Puarada selaku Transport Analyst di Transportologi, dan Mbak Yosefin Stella yang merupakan Digital Sexuality Educator. Terima kasih banyak sudah berkenan kami undang pada malam hari ini. Selamat datang juga kepada jajaran Board of Trustees Bull Indonesia yang akan saya sampaikan dengan alphabetical order. Ibu Anissa Intan Justisia Rahmalina, STMT, Bapak Bob Eko Kurniawan, Bapak Charlie Sitinjak, Bapak Nur L. Ihsan BBM MAMS MBA, dan Bapak Yuda Pramana Jayadikarta. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan selamat datang juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan participants yang hadir pada malam hari ini, juga kepada seluruh tim Bull Indonesia, khususnya untuk tim inti dari program Safe Ride Jakarta. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Iren di depan, Bull Indonesia merupakan yayasan berbasis teknologi di mana kita berfokus pada pencegahan kekerasan berbasis gender dan online harassment di Indonesia. Safe Ride Jakarta merupakan program dari Bull Indonesia yang berfokus pada peningkatan awareness anak muda Jakarta terkait cara mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah dalam konteks kekerasan dan pelecehan seksual di ranah publik, khususnya di transportasi umum. Nah, kenapa kita berfokus pada transportasi publik? Menurut data dari Thomas Reuters Foundation, di tahun 2017, Jakarta diklasifikasikan sebagai kota ke-9 paling berbahaya bagi wanita sedunia. Nah, menurut survei dari Koalisi Republik Publik Aman, KRPA, menemukan bahwa 46% ternyata responden mengalami pelecehan seksual dari di transportasi umum seperti itu, di mana 35% terjadi di bus, kemudian 29%-nya di mobil umum dan komuter lain, dan 17%-nya di kereta api. Nah, sayangnya kebanyakan dari korban ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelecehan seksual, sehingga banyak dari kasus tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dan korban juga tidak mendapatkan dukungan. Nah, hal ini juga dialami kepada penumpang yang menyaksikan terjadinya pelecehan seksual tersebut gitu. Jadi masih banyak penumpang yang tidak memahami bagaimana caranya untuk melakukan membantu atau bahkan merespon jika menyaksikan pelecehan seksual secara langsung. Oleh karena itu, tujuan dari Safe Ride Jakarta selain meningkatkan pemahaman publik, kita juga mau meningkatkan kesadaran witness atau orang yang menyaksikan untuk dapat membantu dan membantu korban dan juga meningkatkan upstander awareness kepada masyarakat di Jakarta. Nah, rangkaian dari kegiatan Safe Ride Jakarta akan dimulai dari penyusunan, sudah dimulai dari penyusunan materi untuk program pelatihan Youth Ambassador, yang dimana di bulan Oktober lalu kami sudah memberikan pelatihan kepada 55 anak muda terpilih yang menjadi Youth Ambassador Safe Ride Jakarta, yang saat ini akan bersama-sama dengan kami juga untuk memberikan awareness yang lebih luas lagi di komunitas mereka masing-masing. Bersamaan dengan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sejak tanggal 25 November beberapa hari yang lalu, kami telah memulai online campaign dan awareness, baik melalui sosial media, juga melakukan aksi turun ke jalan secara langsung untuk menanyakan pendapat penumpang transportasi umum mengenai pencegahan pelecehan seksual di ranah publik, yang bisa juga nih teman-teman lihat di dalam Instagram dan TikTok kita @bullitup.
Selain itu juga, kami juga menyebarkan public survey yang nantinya akan dijadikan sebagai data pendukung untuk membuat rekomendasi safety protocol kepada instansi penyedia sarana transportasi publik Indonesia untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual di transportasi umum. Saat ini surveinya masih terbuka untuk publik, jadi silakan teman-teman untuk bisa membantu isi survei kami juga. Program Safe Ride Jakarta merupakan bagian program dari Global Youth Coalition for Road Safety dan didukung oleh ITL Trisakti. Talk show online pada malam hari ini merupakan bagian dari rangkaian program awareness Safe Ride Jakarta, dan dengan hadirnya panelis yang berkompeten di bidangnya, semoga talk show ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada MC. Siap, terima kasih Ibu Agita, atau biasa saya panggil Kak Agita. Nah, sekarang kami juga ingin mempersilahkan Pak H. Basri Fahriza SE MBA PhD, Wakil Rektor Bidang 4 Institut Transportasi dan Logistik Risepi Jakarta, selaku mitra penyelenggara Campaign Safe Ride Jakarta untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Basri dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iren. Saya ucapkan selamat malam untuk semua yang hadir di sini, untuk Ibu Agita Pasaribu, dan juga para panelis serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Senang hari ini ya bisa bertemu dengan semuanya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan antara Bully ID dengan ITL Trisakti untuk kampanye anti kekerasan terhadap wanita. Jadi kebetulan di ITL Trisakti memang mahasiswanya lebih banyak wanita, 6:4 ya dibanding dengan laki-laki, dan umumnya memang menggunakan kendaraan umum. Nah, jadi ini sangat pas dengan ITL Trisakti sebagai juga kampus transportasi yang berdiri sejak tahun 1970, yang merupakan kampus transportasi pertama di Indonesia. Dan memang kita fokus terhadap industri transportasi, baik itu transportasi udara, darat, laut, dan juga logistik. Nah, di ITL Trisakti ada prodi ya, manajemen transportasi darat dan juga kereta api yang merupakan public transport. Nah, jadi kita juga di ITL Trisakti ada namanya Safety Warrior yang memang kami libatkan juga untuk program Safety Ride Jakarta dengan Bully ID. Nah, mungkin malam ini para panelis akan berbagi pengalaman, sharing, dan juga masukan untuk adik-adik semua yang nantinya bisa dilanjutkan lagi untuk kampanye-kampanye berikutnya, sehingga seperti tadi Bu Agita sampaikan, Jakarta bisa menjadi kota yang aman untuk wanita. Ya, saya kebetulan lama tinggal di Singapura, saya melihat wanita di sana berani ya untuk jogging tengah malam tanpa ada rasa takut. Dan saya harap ke depannya Jakarta bisa menjadi kota yang aman untuk siapapun. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Iren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri untuk sambutannya, dan ya kita semua berharap bahwa melalui diskusi ini kita bisa mulai percakapan-percakapan yang bisa membuat Jakarta ini jadi semakin aman, dan bukan cuma Jakarta ya, tapi juga harapannya adalah seluruh Indonesia gitu. Terima kasih Pak Basri. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi talk show kita. Nah, untuk Bu Najwa, jadi Bu Najwa ini adalah um, asosiat litigasi di KVH Advocates dan Legal Consultants, yaitu legal partner Bulit Indonesia ya. Saya mau tanya nih kepada Bu Najwa, apakah Ibu Najwa bisa memberikan contoh studi kasus pencegahan atau penanganan kasus kekerasan seksual di ranah transportasi publik di Indonesia yang mungkin pernah Bu Najwa lihat atau saksikan gitu. Silakan Bu Najwa. Jadi ya kalau dari kasus yang sering saya tangani, kebetulan memang kita banyak menolong korban-korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.
Tapi untuk yang transportasi umum, kebanyakan mereka tidak ada yang melaporkan. Jadi kebanyakan yang kami tanganin ini adalah korban-korban. Salah satu contohnya adalah Angelin yang di Mojokerto, yang dimasukin ke koper mayatnya, dibuang ke Pacet sama pacarnya. Dan tapi kalau untuk kasus-kasus transportasi ini masih baru ya buat kami. Sebenarnya tuh udah banyak banget kasus-kasus seperti ini ya. Tapi kebanyakan korban tidak mau melaporkan gitu. Kalau kenapa sih menurut Bu Najwa korban itu tidak mau melaporkan kasus gitu? Pertama, eh, kebanyakan orang pasti merasa dia dianggap sepele ya. Kayak, halah, digituin aja, kamu udah kayak ngerasa kamu dilecehkan. Padahal kalau memang kita terasa terintimidasi, why not? Kenapa kita nggak lapor gitu loh. Terus kalau di transportasi umum, saya kurang paham karena saya juga di Surabaya. Posisi di Surabaya itu transportasi umum sebenarnya tidak terlalu banyak diminati banyak orang. Di Surabaya itu lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi umum online. Tidak menggunakan bus atau MRT. Kami juga belum punya MRT di sini. Tapi kalau saya pernah ke Jakarta, memang saya pernah menggunakan MRT, and then di sana itu orang-orangnya udah pada ketakutan kalau udah agak malam. Ya kami juga di Surabaya juga takut sih sebenarnya. Tapi aku nggak pernah melihat ada kekerasan seksual, tapi cuma keseringan yang kami lihat itu kayak catcalling, kayak ada cewek cantik gitu ya, cantik, terus pakaiannya gimana, pergi ke daerahnya, pulang ke Bandung. Kan Bandung cantik-cantik tuh ya. Habis itu dipanggil, waktu itu zaman kasusnya almarhum Vanessa Angel, Hmm. dibilang, wah ini 80 juta, ini 80 juta yang kayak gini, kayak gitu. Itu kan termasuk pelecehan seksual ya. Hmm. Secara walaupun itu bukan langsung terang-terangan, tapi itu pelecehan secara verbal ke perempuan. Tapi waktu itu tahun 2019 memang belum disahkan UU TPKS. Sekarang sudah disahkan. Jadi sekarang kita di bawah naungannya UU TPKS. Oke, jadi mungkin karena biasanya itu cenderung dianggap remeh sama Iya, orang-orang lain ya gitu, karena iya, kayak ini doang gitu ya. Nah, oke, iya. sip. Terima kasih Ibu Najwa udah setting the konteks kira-kira di Indonesia tuh seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya kita ada salah satu panelis yang satu-satunya laki-laki dan sebenarnya harusnya saya bertanya kepada beliau, tapi sepertinya lagi terkendala sinyal. Jadi saya mau tanya ke Ibu Ciput. Nah, Ibu, terima kasih banyak sudah datang pada malam hari ini. Em, di Indonesia nih ya, Bu Ciput kan sebenarnya terdapat pos P2 TP2A di beberapa halte Transjakarta. Lalu pelatih petugas-petugas itu juga sudah dilatih ya, karena biasanya saya sering naik TJ terus kayak sekarang jadi lebih aman rasanya karena semua pramusapanya udah aware gitu. Nah, Bu Ciput bisa share nggak kira-kira di Indonesia ini bagaimana sih cara atau platform-platform yang tersedia supaya kita itu berani untuk melapor ataupun sebaik kita ya baik kita sebaik kita yang menyaksikan ataupun yang mengalami kekerasan seksual gitu, Bu. Ya, terima kasih Iren. Selamat malam semuanya. Eh, jadi yang tadi pos-pos yang ada di DKI Jakarta, di berbagai halte Transjakarta, kemudian di semua stasiun LRT dan MRT, ini adalah bagian dari platform besar nasional untuk pengaduan dan pelaporan tentang berbagai kekerasan, pelecehan seksual, ataupun persoalan diskriminasi juga dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Layanan platform besarnya ini adalah SAPA 129, yaitu kependekan dari Sahabat Perempuan dan Anak 129. Ini call center yang ada tersebar saat ini operatornya keberadaannya baru ada di tingkat pusat sampai di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, eh, siapa yang boleh melapor, menelpon, itu tidak hanya korban, termasuk tadi saksi. Siapa yang menyaksikan, ini memang kami terus berkampanye untuk dare to speak up, berani gitu ya. Karena saya paham, untuk khususnya kekerasan seksual, ini jangan sampai kita itu menyalahkan korban pada saat misalnya
mereka baru mengadu mungkin setelah beberapa kali. Karena bagi yang nggak pernah mengalami, siapapun yang mengalami kekerasan seksual, itu ada fase-fase yang mereka seperti freeze. Jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, takut, dan itu termasuk takut untuk bereaksi. Apakah itu berteriak ataupun menegur pelaku dan seterusnya. Itu patut kita pahami terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, kemudian pemerintah DKI Jakarta ini kemudian mencoba, ini adalah kebijakan untuk mendekatkan layanan tadi. Layanan yang hanya tersedia lewat telepon, padahal dengan situasi seperti tadi, kalau kemudian ada yang peduli dan termasuk ada petugas yang siap sedia untuk memberikan respon, itu kan jauh lebih baik. Jauh memberikan rasa aman bagi para korban gitu ya, secara lebih cepat. Dan tentunya mereka dilatih memang untuk memberikan respon awal. Pertama itu tentu memberikan rasa tenang pada korban terlebih dahulu, meyakinkan bahwa dia itu aman dan dia akan dilindungi pada saat dia melapor. Dia akan dilindungi jangan sampai kemudian menjadi korban stigma, termasuk ya cara berpakaian. Itu kan masih sering diajukan oleh masyarakat, menyalahkan korban karena cara berpakaian ataupun cara berperilaku, cara berjalan, cara berbicara. Itu masih sering. Kita jarang yang pada saat melihat situasi kekerasan seksual itu yang kemudian melihat pada aktor pelakunya. Karena apapun kondisinya, yang salah itu adalah pelaku. Jadi korban tidak punya kesalahan apapun. Karena ternyata ya busananya apapun, kalau ada pelaku yang memang punya tidak mampu mengendalikan pikiran dan perilaku menyimpangnya, maka dia akan melakukan kekerasan seksual. Nah, balik ke tadi laporan pos-pos ini kalau untuk Transjakarta memang masih belum seluruhnya. Jadi baru ada sekitar 50 dari 240 halte Transjakarta, dan itu masih akan, kami percaya PT Transjakarta akan terus meningkatkan tersediaan ini dan pelatihan-pelatihan juga terus dilakukan. Dan setelah misalnya, karena tadi tugasnya adalah memberikan respon awal, respon cepat, mereka akan juga tahu kemana harus segera merujuk korban. Pada saat kondisi korban trauma ataupun harus segera diproses, korban merasa saya harus proses hukum ini. Nah, itu juga termasuk petugas akan menghubungi layanan yang terpusat dari DKI, itu yang tadi disebut P2T P2A, itu layanan terpusatnya milik Pemprov DKI, yang akan kemudian petugas tim reaksi cepat akan melakukan penjangkauan pada korban. Nah, tugas dari Posapa yang kedua, ini sebetulnya yang utama, itu adalah memberikan edukasi, informasi tentang tadi kekerasan seksual, kemudian kemana mereka harus melapor. Jangan ragu untuk melapor, jangan takut untuk melapor. Kita jadi kalem nih teman-teman. Jadi ini sudah langsung dari Kemen PPPA-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami atau menyaksikan kasus kekerasan seksual di transportasi umum atau mungkin di ruang publik, teman-teman itu bisa sebenarnya melapor ke P2TP2A. Meskipun memang belum ada di semua halte, tapi sudah ada banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu Ya, kita gitu ya. bisa Dan juga lewat tadi telepon ya, kalau di pos yang dilalui nggak ada, tadi ke 129, atau bisa melalui WhatsApp, itu ke 08 111 129 129. Itu sangat mudah nomornya. Dan juga mengingatkan ini ke adik-adik mahasiswa, teman-teman, bahwa layanan Sapa ini juga tidak akan gini, nggak semua korban itu, terutama tahapan pelecehan seksual dan terusnya, akan ingin untuk memproses hukum. Tapi lebih misalnya pengen pelaku ini jera untuk tidak mengulangi. Dan itu tentu sebetulnya ada beberapa korban tuh yang merasakan trauma. Jadi jangan ragu juga kalau memang sebetulnya kebutuhannya hanya konseling gitu ya. Konseling untuk mendapatkan trauma healing ataupun mendapatkan tips-tips, informasi untuk bagaimana skill menjaga diri kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih banyak Ibu.
Oke, jadi teman-teman bisa ini tadi udah aku tulis di kolom chat ya nomornya, dan teman-teman juga bisa semakin, semoga apa yang tadi Ibu Ciput bilang itu bisa membuat teman-teman semakin berani dan ter-encourage gitu untuk baik itu melaporkan sebagai dilakukan oleh kita semua, baik itu dari organisasi, komunitas, atau mungkin juga dari lembaga legal partner tadi, advokat ya, yang dari Bu Najwa, kemudian juga seperti Kak Yosefin juga ya, sebagai content creator, itu bisa membuat stigma terhadap korban itu jadi semakin menurun gitu. Jadi korban itu jadinya nggak merasa takut untuk melapor, tapi mereka malah jadi lebih berani gitu. Oke, mungkin aku pengen ke Kak Yosefin nih. Nah, Kak Yosefin kan sebagai konten kreator yang mengadvokasikan tentang kekerasan berbasis gender dan kesehatan reproduksi juga di platform Instagramnya Kak Yosefin gitu. Nah, tadi kan Bu Ciput sempat mention ya, masih ada stigma nih terhadap korban gitu. Nah, menurut Kak Yosefin sendiri sebagai pengguna mungkin public transport di Jakarta gitu, apa sih stigma-stigma yang membuat kita tuh jadi takut atau merasa tidak aman nih kalau misalnya lagi ada di ruang publik gitu? Ya, thank you Iren. Konteksnya adalah aku tinggal di Jakarta, jadi memang orang-orang yang oh oh tadi freeze ya? Enggak Kak. Oke. Oh enggak. Hmm. Jadi eh, banyak banget opsi yang bisa aku gunakan nih untuk aku berpergian gitu karena memang sejak beberapa tahun yang lalu 2 tahunan gitu udah mulai mainstream nih orang-orang udah pakai KRL, udah pakai TJ karena jalurnya juga lebih banyak sekarang, terus juga lebih murah. Jalurnya banyak, banyak diakses banyak orang juga, ya kita nggak lepas dari orang-orang yang jahat juga gitu. Banyak hal juga yang terjadi di dalam sana, kayak contohnya beberapa teman aku pengguna transportasi umum, itu dia dapat pelecehannya itu misalnya ini trigger warning ya teman-teman. Kalau misalnya nggak nyaman boleh di mute aja dulu atau mungkin kalau misalnya merasa masih agak apa namanya nggak nyaman lagi bisa butterfly hug dulu dan menjauh gitu karena kita akan sedikit nih akan mengulik kayak kira-kira banyak nih ternyata stigmanya dan memang kebanyakan yang dapat itu perempuan gitu sayangnya sedihnya gitu kita sebagai perempuan tuh sering banget jadi objek seksualitas gitu ya dari teman-teman yang ada di sana gitu kalau kasus yang waktu yang pahanya tapi pantatnya itu diraba sama orang dan itu tuh rabanya tuh bener-bener tipis ya jadi kalau misalnya konteks bener rame banget itu mungkin kita malah justru nggak kerasa kalau sedang mendapatkan pelecehan gitu karena kalau misalnya teman-teman lihat aja ya di TikTok mungkin yang lagi trending sekarang tuh yang kayak Hunger Games yang lagi trending-trending di TikTok gitu-gitu kayak emang sebanyak itu penggunanya gitu kalau misalnya kita berdesakan mungkin kita nggak akan merasa kalau kita sedang dilecehkan gitu dan ini kadang-kadang kita mungkin kita sebagai korban kita juga satu nggak tahu kalau misalnya kita dilecehkan dan ketika kita sadari kalau kita dilecehkan itu terjadi kayak banyak kebingungan kadang dia menyalahkan diri sendiri kenapa ya kok aku nggak tahu gitu atau enggak siapa nih pelakunya dan kebingungan siapa pelakunya karena saking banyak orangnya terus kemudian ketika dia mencari pertolongan tadi nggak semua orang itu care tentang hal ini gitu, terutama untuk kayak orang-orang di sekitarnya. Karena kan tadi ya posisinya rame banget, terus juga kayak orang-orang punya kesibukannya masing-masing nih, ada yang buru-buru pengen kerja, ada yang buru-buru mau kemana gitu. Jadi kayak sulit banget juga kayak dia akan merasa nggak nyaman untuk menceritakan. Dan stigma-stigma yang tadi itu kayak misalnya Bu Cipu tadi bilang kayak
yang disalahin karena pakaiannya, atau kamu sih nggak kerasa, kenapa sih nggak ditegur, itu tuh sering banget terjadi. Padahal kadang-kadang ketika kita mendapatkan pelecehan itu terjadi tonic immobility ya, kayak yang kadang-kadang freeze gitu, kayak nggak ngerti kalau itu tuh pelecehan gitu, atau mungkin kita kita lagi memproses nih, proses kita ya, atau kayak ah tadi pantat aku diraba nggak ya, atau mungkin tadi kayak tadi pelaku tuh nggak cuman laki-laki saja, tapi semua bisa jadi pelaku juga. Jadi itu sih Iren, kayak dari cerita-cerita teman-teman aku, mostly yang terjadi seperti itu gitu. Wah, terima kasih Kak Yosefin sudah sharing langsung kasusnya gitu ya. Dan tadi juga Kak Yosefin sempat sharing juga mungkin tips. Tadi aku baru pertama kali dengar butterfly hug nih. Jadi teman-teman bisa apa ya, bisa di stalk itu butterfly hug tuh apa sih gitu. Dan mungkin itu kayak pertolongan pertama yang teman-teman bisa lakukan kalau misalnya teman-teman merasa cemas, mungkin terkena peristiwa yang tidak mengenakan. Beruntung ya belum pernah apa mengalami peristiwa itu, tapi ya aku juga sedih ya mendengarkan ada teman-teman kita yang mengalami peristiwa tersebut. Oke, di sini Pak Iwan sudah masuk. Pak Iwan, sebelum semoga Bapak tidak terlempar lagi, tapi sebelum Bapak terlempar lagi, saya tanya dulu. Nah, Pak Iwan, kita sebenarnya dari tadi tuh berbicara gitu di Indonesia ini ada stigma yang tinggi nih misalnya terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual kalau misalnya terkena kekerasan seksual di transportasi publik gitu. Jadinya mungkin mereka juga tidak berani melapor, padahal Kemen PPPA itu sudah ada soal di transportasi publik supaya mungkin teman-teman ini jadi merasa aman dan berani untuk melapor gitu. Oke, makasih Iren kesempatannya. Mohon maaf tadi sempat terlempar ya. Mohon maaf. Dan yang saya hormati para panelis dan juga salam kenal Pak Basri Fariza ya. Salam kenal Bapak. Jadi begini, kalau bicara regulasi mungkin saya akan sedikit review kembali ya. Sebenarnya transport itu ada dua hal. Dua hal yang berbeda. Safety itu bicara tentang bagaimana secara teknis pelayanan transportasi tentang layanan transportasi, safety security itu merupakan suatu bentuk penjaminan kepada para pengguna jasa. Nah, kemudian secara regulasi memang public transport ini problemnya memang cukup kompleks. Mungkin kalau di Jakarta ya, mungkin sudah running ya. Jadi artinya demand supply-nya itu juga udah Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia. Kita punya banyak tantangan-tantangan di setiap daerah-daerah. Di daerah tertentu kita punya tantangan bagaimana menstimulasi masyarakat supaya mau naik kendaraan umum. Ini kaitan juga terkait dengan untuk menekan mobilitas yang menggunakan kendaraan pribadi, inefisiensi, dan tidak ramah lingkungan gitu ya. Nah, ada juga tantangan terkait dengan public transport, ternyata ada satu lagi nih, terkait awareness dari pengusaha-pengusaha angkutan umumnya. Awareness-nya terhadap keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang menarik. Dan di regulasi, bicara lagi regulasi, di regulasi transportasi darat itu cukup unik, Iren, dan rekan-rekan semuanya. Ini nanti karena banyak adik-adik mahasiswa ini menarik untuk dilakukan kaji lebih jauh ya. Ini menarik. Di Undang-Undang LLAJ itu dikenal ada 5 pilar yang melakukan pembinaan di sana. 5 pilar itu mulai dari Bappenas sebagai muara dalam menyusun program,
gitu ya. Tadi di narasi di proposal kegiatan ini juga ada disebut SDG ya, Sustainable Development Goals gitu ya. Itu mengikatnya di Bappenas sehingga nanti di bagaimana menyiapkan fasilitas jalan. Jadi untuk jalan ada di PU. Jalan ini notabene adalah moda yang akan digunakan oleh transportasi jalan, transportasi darat. Kemudian yang ketiga sarana, pilar yang ketiga sarana itu ke Kemenhub menjadi hukum. Nah ini ranahnya yang di keamanan, termasuk juga keamanan. Yang kelima adalah Kementerian Kesehatan. Nah tentu banyak bertanya-tanya nih, kok Kementerian Kesehatan masuk di pilar juga? Karena ternyata butuh penanganan yang efektif. Ketika seseorang mengalami kecelakaan mungkin gitu ya, itu mereka punya waktu emas, golden time. Karena kalau penanganannya salah, mungkin harusnya orang itu bisa diselamatkan, akhirnya tidak bisa diselamatkan. Mungkin keterlambatan penanganan dan segala macam. Jadi itu 5 pilar. Nah, kembali lagi, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat transportasi darat ya, itu lebih ke safety. Dan kami sebenarnya sudah ada satu tools yang diturunkan ke dalam peraturan Menteri Perhubungan tentang kewajiban semua operator. Operator itu adalah pengusaha angkutan umum untuk melengkapi dokumen sistem manajemen keselamatan atau sering disingkat SMK perusahaan angkutan umum, SMK PAU. Nah, ini nih ada dalam satu dokumen yang terdiri dari 11 elemen. Ada 11 elemen sebagai area yang akan dilakukan penilaian, area yang akan dilakukan audit, area yang akan dilakukan inspeksi. Ketika ada hal-hal yang disinyalir tidak sesuai normatif yang berjalan. Nah, di situ ada beberapa elemen dan yang menarik tadi saya sebelum talkshow ini saya juga menyempatkan diskusi sama teman saya yang kebetulan memang secara langsung menangani itu, menanyakan bagaimana kemungkinannya safety and secure safety itu. Walaupun begini, saya kasih contoh supaya nggak bingung rekan-rekan semuanya. Kalau safety sudah jelas, bicara bagaimana pemeliharaan kendaraan, katakanlah ya, remnya selalu dilakukan pemeriksaan. Kemudian alat keselamatannya selalu diperiksa. Klakson, lampu, dan segala macam. Handle rem segala macam. Nah, sementara kalau security itu lebih kepada tindakan melawan hukum yang bisa dilakukan oleh operatornya sendiri. Dalam hal ini mungkin ya kondektur gitu ya. Pelanggaran itu bisa juga pelecehan dan segala macam itu dilakukan oleh mereka. Tadi saya juga sempat mendengar ada di sebuah bus gitu ya, malah kondekturnya itu membuat perilaku tidak nyaman. Jadi tidak hanya pelecehan saja, tapi sikap-sikap tidak nyaman seperti mohon maaf, meludah sembarangan, kemudian merokok segala macam gitu. Itu tindakan melawan hukum yang sebenarnya ketika seseorang mau naik kendaraan angkutan umum sudah ada tata tertibnya. Seringkali kan kita lihat kan di bus itu kan ada gambar tidak boleh bawa binatang peliharaan di silang gitu ya. Kemudian termasuk juga penggunaan kursi prioritas. Sebenarnya itu pun juga sebuah tindakan pelanggaran hukum sebenarnya karena tata tertibnya tidak seperti itu. Nah, jadi itu bedanya safety dan security. Nah, cuman yang menarik lagi memang ada potensi
seperti yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan khususnya ya, ini yang di Transjakarta, kemudian di komuter lain, mereka sudah melakukan improvisasi. Karena memang di dalam SMK sendiri, di situ ada elemen terkait dengan mitigasi resiko, penilaian resiko. Jadi penilaian risiko yang sifatnya unlawful interference atau tindakan melawan hukum itu pun juga bisa dilakukan penanganan awal, walaupun secara penindakannya tidak bisa dilakukan oleh teman-teman itu. Karena kalau yang begitu paham. Jadi ketika ada tindakan seperti itu, yang bisa memproses itu memang tidak semua orang bisa memproses, tapi ada aparat khusus yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sampai dengan penindakan. Nah, jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, Kementerian Perhubungan dalam menyikapi ini luar biasa ini, kami dari beberapa macam pembinaan di sektor transportasi umum tidak hanya ternyata fokus pada safety, tapi memang security, khususnya jaminan dengan melihat protokol atau SOP yang ditetapkan oleh para operator itu ketika para pengguna jasa itu mengalami tindakan-tindakan itu. Saya rasa protokol yang jelas diumumkan secara berulang, kemudian diinformasikan secara baik, itu juga akan membuat minat pengguna jasa akan meningkat. Dan satu lagi, tidak mudah untuk melakukan pembinaan ke punya tantangan tentunya. Tantangannya adalah bagaimana mereka profitnya bisa bagus. Sementara untuk melakukan improvisasi, melakukan pengembangan sistem, mereka masih berasumsi itu bukan investasi. Mereka masih berpikir itu malah mengurangi cost benefitnya mereka. Nah, ini mungkin saya pun gitu ya, kita semuanya ini perlu lebih kuat lagi untuk menyuarakan itu. Karena sebenarnya efeknya juga ke branding atau citra dari para operator itu sendiri. Seharusnya mereka sudah berpikir jauh ke sana. Tidak hanya melihat hanya jangka pendek, dia cash flow-nya minim karena dia harus menyiapkan hal-hal baru, pengembangan baru yang membutuhkan cost. Pasti dia akan butuh personil baru, dia akan membuat training gitu kan, kemudian konsisten melakukan maintenance. Saya sangat bersyukur sekali ini ada Bu Agita, ini saya sudah beberapa kali sudah ketemu dengan Bu Agita. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri ya Bu Ciput ya. Tentu kita juga butuh support dari ya komunitas-komunitas dan NGO-NGO yang betul-betul concern gitu ya, sehingga nanti kita bisa saling mengisi, saling memberikan masukan, sehingga nanti apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sementara mungkin itu, Hiren. Siap, terima kasih Pak Iwan. Menarik sekali ya poin terakhirnya, kayaknya saya setuju juga nih sebagai pengguna. Saya penasaran deh sama Kak Ulfi. Jadi kan Kak Ulfi ini udah lama ya di transportologi, dan di sini aja title-nya transport analis gitu. Nah, menurut Mbak Ulfi, apa sih tantangan yang ada di lapangan yang mungkin implementasi hukum yang udah ditetapkan itu sebenarnya udah lengkap, mungkin udah ada tata krama dan sebagainya, tapi apa yang membuat implementasinya menjadi sulit gitu? Mungkin berbicara isu mengenai keamanan dan keselamatan dari kami transportologi gaungkan ya dalam perjalanan kami. Nah, terkait dengan sebelum masuk ke tantangannya sendiri ini, mungkin saya mau agak menanggapi sedikit mengenai regulasi dari Kemenhub ya yang terkait sama keamanan penumpang. Nah,
um, di sini kan semua orang ini ingin pergi maupun pulang dari atau ke tempat tujuan tuh dengan aman dan selamat tanpa kekurangan dan nyaman dan mendapat pelayanan yang terbaik. Nah, pemerintah sendiri tuh mempunyai andil dalam memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, seperti yang telah disebutkan dalam UU LLAJ. Nah, apakah realitanya seperti itu? Apakah kita semua telah merasa aman dan selamat dalam melakukan perjalanannya? Sayangnya itu belum semua dapat merasakan hal tersebut. Karena menurut data lapangan sendiri, 5 dari 10 perempuan pernah dilecehkan di angkutan umum. Nah, bahkan di hari ini saja telah terjadi kasus pelecehan di salah satu rute Transjakarta di rute 13 yaitu Puri Beta. Nah, di situ jadi tapi apa yang terjadi selanjutnya, penanganan ataupun sanksi apa nih yang diberikan kepada pelaku di ranah publik transport seperti apa, kemudian apakah nantinya di blacklist atau seperti apa, karena ada beberapa pelaku juga yang malah kita ketahuan bahwa dia tuh mengulangi perbuatan tersebut di berbeda bus, contohnya di berbeda rute. Nah, jadi kalau mau sedikit menanggapi terkait apakah regulasi yang dari Kemenhub regulasi yang sudah ada ini cukup menjamin keamanan penumpang, saya kira belum cukup. Karena ini akan berdampak juga pada implementasi. Nah, karena apa? Karena saat ini peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh Kemenhub tadi sempat disebutkan lebih menekankan kepada pemenuhan SPM atau standar pelayanan minimal terkait diantaranya keselamatan dan keamanan yang telah disampaikan sebelumnya di angkutan umum. Tapi memang sebatas visi kendaraan. Contohnya di aspek SPM keamanan itu ada keberadaan lampu penerangan ataupun lampu isyarat tanda bahaya di dalam mobil bus. Kemudian dari segi keselamatan seperti tersedianya fasilitas keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam api dan sebagainya. Jadi itu memang lebih terfokus pada visi kendaraan tersebut yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Nah, sedangkan terkait dengan penanganan dan pencegahan ketika terjadinya keadaan yang mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna sebagai individu, mungkin belum ada yang dapat kami lihat ya, belum ada. Jadi memang terkait nanti implementasinya seperti ada, perlu ada harmonisasi ya antara pihak terkait pemberi kebijakan terkait biar bisa sama-sama nih turunannya apa. Nah, ini tuh akan berdampak kepada keberadaan SOP nih terkait kekerasan seksual untuk setiap operator transportasi menjadi sesuatu keharusan yang ada. Jadi bukan hanya inisiatif dari operatornya saja bahwa oh kita perlu ada SOP terkait kekerasan seksual, tapi memang oh kita ini memang harus punya, setiap operator transportasi itu harus punya SOP terkait kekerasan seksual, penanganannya seperti apa di setiap wilayah. Jadi tidak terbatas saja di Jakarta. Jadi karena mengingat bahwa SOP itu dibuat dengan mempertimbangkan peraturan dan undang-undang yang berlaku ya. Nah, sehingga untuk nantinya menjamin keamanan penumpang terkait dengan pencegahan maupun penanganan kepada kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik itu ada gitu. Nah, jadi dengan adanya SOP nantinya ini diharapkan dapat operator itu bisa lebih berpihak kepada korban. Kemudian setiap petugasnya itu punya pemahaman yang sama tentang apa itu pelecehan, bagaimana menangani tindakan pelecehannya itu, kemudian mempermudah mekanisme nantinya terkait pembuktian, contohnya pembuktian CCTV dimudahkan, kemudian nantinya berharap juga ada dengan SOP-nya itu ada sosialisasi berkala dan berkelanjutan. Nah, tantangannya itu untuk sekarang karena ada pembatasan di SOP di setiap operator transportasi itu, tantangannya itu menjadi terkait dengan underreporting sih, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan dari beberapa panelis dan Bu Agita juga terkait adanya underreporting. Nah, di sini walaupun menurut survei itu kan jumlah kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik itu tinggi, tapi sayangnya tuh jumlah pelaporannya itu masih rendah.
Contohnya salah satu data dari KRL itu pada tahun 2018 dari 34 kasus yang tercatat terkait pelecehan seksual, ada 20 yang dilaporkan, tapi ada 14 yang tidak. Nah, kita tuh perlu tahu 14 orang ini kenapa nih nggak melapor? Apa yang kurang dari dari sektor transportasi kita nih. Nah, biasanya mungkin tapi ini akan menyambung juga ke jawaban-jawaban dari panelis juga karena underreporting itu kenapa? Karena ya itu korban tidak memiliki pengetahuan, terus enggan dengan pandangan negatif kayak kayaknya tuh nggak apa-apa deh, kayaknya itu sesuatu yang bukan bukan sesuatu yang perlu dilaporkan deh kayak gitu. Terus atau korban tuh merasa juga nggak mau disalahin. Nah, itu tuh yang menjadi um, berubah menjadi bisa nih semuanya yang merasa uh, merasa telah terjadi pelecehan, mereka juga aktif untuk melapornya seperti itu. Terima kasih, Ren. Terima kasih Kak Luffy. Jadi tadi ada poin mengenai harmonisasi peraturan ya. Dan juga yang kedua itu juga tadi memang ada masalah underreporting karena masalah stigmatisasi dan mungkin normalisasi juga dengan perilaku seperti ini kayak gitu. Dan ya kalau saya simpulkan dari percakapan tadi ya bagus ya kalau misalnya ada organisasi misalnya non-profit kalau Pulit itu kan di bidang penanganan kekerasan berbasis gender. Kalau misalnya transportologi itu lebih ahli nih dalam bidang keamanan transportasi dan kita semua perlu bekerja sama gitu untuk ya mengharmonisasi semua usaha yang sudah kita lakukan gitu ya untuk menjamin keamanan penumpang gitu. Dan tadi yang disebutkan sama Pak Iwan tuh benar-benar menarik ya menurut saya soal apa apakah sebenarnya perusahaan itu mau invest atau enggak sih ke training training drivers gitu misalnya gitu ya karena saya juga sering mengalami nih biasanya perilaku-perilaku yang tidak mengenakan kayak contohnya ngebut aja itu saya udah takut takut meninggal gitu ya kalau misalnya di Jakarta gitu itu sesuatu yang mungkin tidak dilatih gitu misalnya kan eh, sehari-hari dan itu pun kita kadang-kadang masih tidak berani juga untuk menegur karena kalau sebagai perempuan ya saya sendiri takut sih ya karena takut misalnya diapain gitu kan misalnya nah gitu kan langsung di uh, di raise hand aja dan namanya siapa dari mana lo mau bertanya ke panelis yang mana gitu kalau misalnya sambil menunggu ya aku bakal tanya lagi nih gitu nah mungkin Najwa gitu. Nah, Kak Najwa pernah gak sih menangani kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual di ruang publik gitu dan kira-kira menurut Kak Najwa apa yang harus dilakukan dari pihak-pihak yang terkait ya baik itu pemerintah ataupun organisasi ataupun masyarakat gitu untuk menolong korban dan membuat mereka itu jadi bisa kembali lagi nih ke kehidupan sehari-hari ya karena pasti sulit ya kalau misalnya mengalami di ruang publik tuh sulit menurutku karena kita setiap hari melewati ruang publik kan dan sebagai korban kita mungkin bakal jadi takut gitu untuk pergi lagi. Apalagi tadi mungkin kata Kak Ulfi um, Makasih ya pertanyaannya Iren. Jadi gini ya, kembali lagi aku nggak pernah nanganin kasus yang di depan publik. Tapi penanganannya adalah pertama, kalau jika memang itu terjadi di contoh transportasi umum, MRT itu kan ada CCTV-nya. Itu bisa kita mendekat ke CCTV yang kita bisa sampai kena spotnya. Jadi kita jangan menghalangi CCTV supaya itu kita bisa jadikan bukti. Kedua, kalau emang tidak ada yang bisa dimintain tolong, bisa dilakukan aduan yang kayak Kak Ciput itu, layanannya Kak Ciput bisa, atau memang kalau langsung ke pihak yang berwajib seperti polisi.
Kedua, aku mau kasih tahu kalau umpamanya kita sebagai korban, kita tuh memang harus menghadapi yang namanya PTSP di depan, bahasanya tuh kayak layanan frontlinernya polisi untuk ditentukan, oh ternyata kamu khusus perempuan, aku kasih tahu aja ya, di sini perempuan dan anak itu adalah pidana khusus yang dimana nanti pemeriksaannya semua adalah tertutup. Jadi umpamanya kalau wanita amit-amit jabang baik diperkosa, yang periksa itu perempuan. Dan visum pun juga dilakukan oleh wanita. Seperti itu. Lanjut lagi, Iren. Sorry pertanyaannya. Mungkin apa yang bisa dilakukan oleh em, pihak-pihak yang terkait ya dari segi hukum apa sih yang bisa dilakukan supaya tadi ya yang menjadi korban itu nggak takut untuk melapor dan nggak takut untuk kembali ke kehidupan sehari-harinya juga. Tadi bagus sih yang karena Nasro bilang bahwa secara hukum kalau misalnya perempuan menjadi korban itu ditangani oleh pihak berwenang yang juga perempuan. Nah itu salah satu hal yang bisa kita share juga nih ke teman-teman gitu. Nah ada lagi nggak mungkin karena cuma Wah, ada lagi ya. Nanti aja deh. Aku ingat-ingat lagi ya kalau ada lagi. Thank you, Iren. Oke, siap Kak Najwa. Teman-teman kalau misalnya bertanya boleh silakan raise hand biar semakin interaktif ya. Terus tanya langsung introduce nama, institusi dan mau bertanya ke panel yang mana gitu. Aku Nah, boleh karena nambah oh informasinya ya, Kak Najwa tadi nggak? Ya, boleh untuk Bu. layanan korban. Ini supaya teman-teman juga semakin berani untuk melapor atau mengedukasi teman-temannya, sebayanya, saudaranya, keluarga, tetangga, bahwa negara itu menjamin untuk perlindungan bagi korban, khususnya kekerasan seksual. Ini sesuai amanat Undang-Undang TPKS, itu bahkan keluarganya juga berhak untuk dapat perlindungan pada saat situasinya memang sangat membahayakan bagi juga keluarga korban. Nah, hak-hak yang diberikan oleh negara selain penanganan itu oleh polisian, aparat penegak hukum, nanti kalau proses hukumnya terus jalan dengan jaksa, hakim, dan itu semua juga sudah terlatih. Dan Mahkamah Agung sudah punya pedoman bagaimana untuk menangani perkara-perkara perempuan dan anak. Kejaksaan Agung juga punya pedoman bagi para jaksa. Polisi pun punya perka. Nah, semuanya memang sudah punya lensa gender dan mereka sudah dilatih dan tersertifikasi. Jadi jangan takut dan jangan khawatir juga. Undang-Undang TPKS itu juga mengamanatkan kita masyarakat untuk turut mengawasi, termasuk Komnas-Komnas yang ada. Ada Komnas HAM, ada Komisi Penyandang Disabilitas, ada KPAI. Yang itu juga bisa dilaporkan kalau teman-teman merasa pada saat di polisi nih, pada saat uh, BAP ya Kak Najwa, terus ada indikasi nih, ini saya kayaknya udah mau diarahkan untuk berdamai atau diarahkan untuk saya yang disalahkan, untuk menyerah gitu. Nah, itu segera cari pertolongan yang lain. Nah, terutama sebetulnya adalah kalau untuk DKI khusus itu ke P2 TP2A. Di sana nanti misalnya teman-teman ada perlu visum, perlu segala macam. Visum itu ada visum et repertum, ada visum psikiatrum. Itu semua biayanya akan ditanggung oleh negara. Termasuk kalau perlu tes-tes lain-lain sampai terjadi perkosaan itu kan nanti tes penyakit seksual menular, kemudian tes. Belum kalau traumanya itu ada yang sampai trauma berat loh teman-teman, sampai kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya. Nah itu kan perlu bantuan profesional psikiater yang nggak murah. Dan itu semua nanti akan ditanggung. Jadi jangan khawatir, kita bantu jelaskan ke masyarakat dan kita bantu juga untuk kekerasan seksual itu bukan aib bagi korbannya, bukan aib bagi keluarganya. Gitu, Iren tambahannya. Thank you Bu Ciput. Terima kasih Bu Ciput. Saya jadi berani juga nih jadi kalau misalnya mengalami gitu. Saya jadi mau melapor gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Saya mau tanya mungkin ke Pak Iwan atau Mbak Ulfi atau boleh dua-duanya juga. Kalau misalnya konteksnya itu kita lagi menaiki
transportasi online gitu ya. Itu kan juga sebenarnya termasuk transportasi publik tapi online gitu. Apakah sudah ada peraturan atau code of conduct terkait keselamatan terhadap wanita, terutama konteksnya itu mungkin bukan cuma wanita ya, tapi penumpang gitu, terutama konteksnya karena cuma driver sama penumpangnya gitu. Jadi bagaimana nih kalau misalnya cuman dalam suatu situasi yang privat, apakah ada code of conduct atau peraturan yang menjamin keselamatan penumpang gitu? Mungkin boleh dari Kak Ulfi dulu deh, boleh. Gimana kan jadi apa ada peraturan kalau misalnya transportasi publiknya itu Gojek ya, maksudnya transportasi online ya. Iya, betul. Apakah ada peraturan atau code of conduct yang menjamin keselamatan penumpang gitu? Kalau setahu saya terkait dengan transportasi online itu memang belum mungkin memang masih belum masuk ke dalam kategori angkutan umum ya. Jadi dan pun terkait peraturan keamanan dan keselamatan kalau terkait dengan transportasi online itu memang belum bisa saya temukan. Jadi belum bisa saya jabarkan lebih lanjut juga. Tapi setahu saya untuk transportasi online, kalau tidak salah itu Gojek, dia sudah punya kampanye ya, kampanye terkait pelecehan seksual. Saya lupa itu memang sangat bagus ketika mereka mengkampanye gimana caranya apa yang harus dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual di wilayahnya mereka, di wilayah ketika sedang mengendarai transportasi online. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih tahu mengenai kampanye yang dari Gojek atau Grab itu, mungkin bisa sambil di-share juga. Terima kasih. Iya, menambahkan Kak Luffy nih, kebetulan kami ada MOU dengan Grab. Jadi nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Dan ini ada contoh baik. Jadi memang betul tujuannya adalah untuk melindungi tidak hanya customer tetapi juga mitranya Grab. Karena kan yang punya risiko untuk kekerasan seksual juga tidak hanya customer ya, kan mitranya Grab itu juga ada yang perempuan juga. Laki-laki pun nggak steril dari pelecehan seksual, jangan salah. Nah, di situ kemudian apa yang dilakukan oleh Grab dan kami memfasilitasi dengan tim ahlinya itu adalah melatih semua mitranya Grab untuk mereka paham tentang bagaimana melakukan pencegahan eh, bagi customernya untuk tidak jadi korban pelecehan ataupun kekerasan ataupun kan sampai scam ya penipuan. Dan itu mereka edukasinya itu iklannya keren banget. Menunjukkan bagaimana mereka punya cara mekanisme untuk melindungi customer secara juga berjejaring. Kemudian juga eh, respon cepat pada saat customer melapor itu juga sudah terbukti beberapa kasus yang itu segera dapat, misalnya yang pernah diulas di media itu kan yang di Bali ya, ada customer Grab ini yang mendapatkan perkosaan oleh drivernya dan itu segera dan itu respon Grabnya juga cepat. Nah ini sebetulnya contoh baik Pak Iwan. Apa namanya, memang betul masih operator-operator ya Pak Iwan, tapi kebijakan, program yang ada di Kemenhub itu responsif gender, ramah perempuan dan anak, dan juga memberikan layanan yang komprehensif lah sesuai kebutuhan setiap kelompok gender. Memang ada kebijakan-kebijakan yang mungkin payung besar itu sudah ada tadi sampaikan Pak Iwan seperti yang di review Kak Ulfi. Ini mungkin lebih kepada bagaimana pengawasan ya, pengawasan comply mereka dari operator itu terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh Kemenhub. Nah, ini gimana caranya? Mungkin itu yang bisa nanti dibicarakan oleh teman-teman di Kemenhub. Baik tanpa aturan. Kalau kita sudah secara normal itu bisa berlaku secara
culture yang sudah bagus gitu ya. Aturan itu kan dibuat sebenarnya untuk membatasi sebenarnya. Ya, ini contoh yang konkret nih tadi Iren yang saya sempat sampaikan. Sekarang ini memang angkutan berbasis online gini nih kan memang sekarang itu kan kompetitornya cukup kuat. Sehingga mereka akhirnya sama-sama berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya akhirnya percaya ke salah satu operator tertentu. Karena saya bisa melacak perjalanan anak saya gitu. Nah, ini yang dari para pengusaha-pengusaha angkutan atau transportasi umum belum banyak yang berpikir ke sana bahwa itu sebenarnya bisa meningkatkan daya saing mereka gitu. Nah, ini sudah diterapkan. Nah, kalau untuk Kementerian Perhubungan sendiri sebenarnya ceritanya panjang juga historisnya tentang angkutan berbasis aplikasi online ini. Sebenarnya kategorinya bukan angkutan perusahaan angkutan ini. Mereka sebenarnya lebih ke jasa aplikator. Makanya disebut mitra ya, Bu Ciput ya. Yang tadi Bu Ciput sampaikan sudah melakukan banyak kemajuan-kemajuan yang mereka sudah lakukan. Jadi kembali lagi, mereka tentu itu butuh investasi untuk bikin tambahan tambahan di aplikasi mereka. Tapi mereka mau berinvestasi itu dengan nantinya ada kontribusi lain yang mereka bisa jadikan nilai tambah kepada customer-nya. Nah, ini sebenarnya yang kita perlu dorong semua. Dan memang tadi yang Mbak Ulfi sampaikan ya, memang di kita itu sistemnya itu kita mendelegasikan. Kita tidak bisa konsep safety itu sebenarnya kalau safety ya, kita bicara safety itu konsepnya bukan pidana. Kesalahan apa sebenarnya bukan pidana. Safety itu kalau kita lakukan audit itu corrective action plan nanti jatuhnya. Jadi kalau ada pengusaha yang setelah dilakukan audit ada hal yang tidak comply gitu ya, itu kita berikan rekomendasi, kita berikan waktu untuk segera memperbaiki. Karena kalau pendekatannya ketika ada pelanggaran langsung disanksi, buat kultur yang bagus gitu untuk pembinaan transportasi. Nah, ini sudah kita coba limpahkan ke mereka. Ketika tadi saya sampaikan ada sistem manajemen keselamatan SMK itu, kita berikan kepada mereka untuk self assessment dulu. Baru dilakukan penilaian oleh tim. Ini untuk mulai melatih bahwa keselamatan itu sebenarnya mereka pun juga rugi ketika armadanya mengalami kecelakaan, gitu ya. Dia tentu rugian juga karena salah satu aset dia yang digunakan untuk ini berkurang. Dan terkait dengan keamanan yang tadi terkait dengan tindakan-tindakan kayak pelecehan seksual, memang kami akan coba dorong nantinya untuk di SMK itu sendiri kita akan insert minimal gitu ya, minimal prosesnya jelas. Selama ini kemarin tadi saya baca gitu ya. Tadi saya baca isunya sebenarnya mungkin bukan pelecehan, tapi polanya menurut saya analoginya sama. Karena kalau untuk diproses lebih lanjut ya Bu Najwa ya, itu kan butuh pembuktian pasti. Mungkin ada rekaman CCTV, ada saksi dan segala macam sehingga nanti bisa memudahkan ketika proses pem-BAP-an gitu. Nah, kayak tadi itu saya baca karena ketidaksiapan mekanisme di salah satu operator itu gitu ya, ketika untuk minta rekaman CCTV aja itu sudah berhari-hari untuk bisa dapat itu. Padahal itu bukti yang cukup kuat ya apabila kita ada yang akan kita kawal proses hukumnya gitu. Nah, mungkin nanti ke depan ini mari kita ini ya sama-sama dorong. Saya juga akan bantu dari dalam untuk lebih mempersempit lagi gitu ya ruang gerak orang-orang
yang mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam transportasi publik. Cuman ada satu yang saya agak ini nih, Ren. Mungkin apa ya? Ini sekedar mungkin pertanyaan juga ini. Boleh kan? Saya nanya ya, Ren ya. Jadi Ya boleh dong, Pak. tadi kan yang saya dengarkan ini berfokus kepada korban ya. Tadi yang Mbak Ulfi sampaikan pelakunya itu di blacklist gitu ya. Nah, saya itu malah begini berpikirnya. Pelaku itu pun mungkin juga posisinya dia sakit gitu ya. Sakit yang bukan sakit fisik tentunya. Sakit mungkin secara psikologis, mental. Apakah itu juga tidak jadi bagian dari ini ya, Bu Ciput ya? Bagian dari objek yang juga perlu dilakukan apa namanya? Konseling atau penyembuhan, karena kemungkinan sanksi seperti itu pun juga nggak mungkin efektif, Mbak Ulfi ya. Betul. Di blacklist sementara resource-nya juga belum bisa kita lakukan itu. Gimana caranya kita blacklist wong data dia nggak seperti kereta. Kereta sekarang kan ada face recognition ya. Mungkin bisa Ya. diidentifikasi. Tapi kalau naik Transjakarta belum ada seperti itu kan sesuatu yang bagus tapi kayaknya sulit untuk direalisasikan dalam waktu yang dekat gitu. Nah, ini itu mungkin juga jadi alternatif Bu Cibut ya, supaya juga mengurangi tindak-tindak yang penyimpangan itu gitu. Mungkin Betul. dia itu punya gangguan kejiwaan Ya. yang selama ini tidak tertangani dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Betul, Pak. Boleh ya Iren langsung respon biar menarik nih, langsung ngobrol. Betul, Pak. Ini juga sebetulnya upaya untuk rehabilitasi pelaku itu adalah bagian dari kita untuk mencegah pengulangan. Karena saya juga berdasarkan kasus-kasus yang kami temui, ini kan mereka juga bermasalah. Dulunya ternyata adalah korban pada saat mereka masih anak-anak dan seterusnya. Nah, saat ini sayangnya memang untuk ini juga ada teman-teman yang di chat dia yang menanyakan bagaimana keberpihakan pada korban laki-laki. Saat ini untuk peraturan perundang-undangan sebetulnya netral gender. Jadi Undang-Undang TPKS itu untuk perempuan laki-laki. Dan jadi nggak ngaruh baik anak ataupun keluarganya nggak lapor, tapi kalau kita ada yang tahu, kita menginformasikan, itu sudah polisi juga otomatis harus memprosesnya secara hukum. Nah, kemudian pengecualian khusus untuk pelakunya itu adalah usia anak. Nah, ini ada pengaturan tersendiri yang itu memang kita rezimnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum ini, yang kita sering umumnya sebut anak pelaku, ini adalah keadilan restoratif. Jadi ini juga yang masih PR-nya berat. Kemudian hal pengaturan rehabilitasi pada pelaku itu hanya ada satu, Pak Iwan, itu di PP terkait tindakan kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan identitas untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Pak Iwan. Nah, ini baru satu ini yang mengamanatkan untuk rehabilitasi pada pelaku di samping dia mendapatkan tindakan kebiri kimia ataupun pemasangan alat deteksi elektronik. Dan itu semua juga saat ini untuk status putusan inkrah itu setahu saya baru ada kurang dari 5 yang sudah ditetapkan tindakan kebiri kimia. Dan ini pun nanti mungkin baru kita akan lihat terjadi itu kira-kira 8 tahun lagi. Karena yang paling hukuman pidananya paling rendah itu 10 tahun yang juga dapat putusan tindakan kebiri kimia. Dan teman-teman juga pahami untuk sampai diberikan tindakan kimia itu juga nggak tiba-tiba. Jadi setelah dia menjalani masa pidana utamanya 10 tahun misalnya, 6 bulan sebelum terpidana ini bebas, itu dilakukan assessment medik, assessment psikologis. Dan kemudian hasil assessment ini akan dianalisis oleh para ahlinya untuk melihat apakah
tindakan kebiri kimia itu masih dapat diberikan atau tidak. Jadi ini yang mungkin juga masyarakat awam, teman-teman sering yang masih banyak protes, ya apa ini kok pidananya nggak ada efek jera dan seterusnya. Tapi saya sepakat Pak, rehabilitasi untuk peserta itu penting. Kita Indonesia sayangnya masih keberpihakan pada korban aja masih berat Pak Iwan. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan nih saat teman-teman ini nanti yang mengambil alih estafet kebijakan dan seterusnya, kita sudah kayak seperti Australia, seperti negara-negara lain yang keberpihakan pada korban itu termasuk juga salah satunya adalah kuratif atau rehabilitasi pada pelaku. Karena ya kalau nggak diselesaikan mereka akan jadi pelaku di tempat lain dengan korban-korban lain. Gitu sih Pak Iwan. Thank you Bu Ciput. Nah, Kak Yosefin ada yang mau ditambahkan nggak? Sekalian menjawab yang di chat juga ya. Mungkin emang agak kurang ini sih nyambung ke transport gitu ya. Cuman mungkin bisa kita kaitin gini, kadang kita kalau misalnya mau cari first aid, betul ya, saya juga pernah nih cari first aid suicidal attempt dan tidak. Apakah mungkin Kak Yosefin sebagai digital sexuality educator juga punya kayak first aid dan harus seperti apa sih gitu? Em, Mungkin gini ya, hal satu-satunya yang menurut aku waktu itu interest adalah ketika kita tahu kayak tadi nih misalnya Bu Ciput bilang ada layanan sapa nih 129 gitu. Nah, coba teman-teman akses sekarang gitu. 129 ini nyambung atau enggak? WhatsApp-nya tuh nyambung atau enggak gitu. Jadi kita tahu berapa lama nih biasanya mereka tuh merespon kita karena kan adminnya kan bukan admin yang jutaan orang gitu yang bisa langsung yang langsung sigap gitu. Tapi at least ketika kita mencoba gitu, ketika kita tahu nih ada layanan ini, ada layanan itu gitu. Tapi jangan cuma disimpan sebagai pengetahuan, tapi juga kita tuh coba gitu. Maksudnya coba tuh coba hubungi, terus kemudian kulik lagi berapa lama ya biasanya prosesnya atau apa aja yang harus disiapkan ya biasanya. Itu ditanya-tanya. Bahkan itu aku setuju tadi ada Pak Iwan bilang kayak ada tindakan mitigasi risiko. Nah, itu juga adalah strategi kita nih sebagai pengguna transportasi umum atau pengguna tadi Grab, Gojek dan layanan online lainnya itu untuk kayak tahu nih layanan yang disediakan, layanan bantuan yang nge-support kita itu sebenarnya berfungsi atau enggak, terus kemudian berapa lama responnya mereka biasanya, terus kemudian detail apa saja yang biasanya harus kita lampirkan ketika kita melapor gitu. Dan aku tadi sempat kayak pas Pak Iwan apa bilang uh, saya merasa cukup percaya nih sama salah satu layanan online karena tersedia nih apa namanya untuk trackingnya gitu. Itu tuh aku juga sebagai pengguna atau user itu juga merasa sangat terbantu sebenarnya sebagai anak yang merantau nih sendiri gitu di sini gitu. Aku bisa share ke orang terdekat aku kalau misalnya aku pergi malam-malam nih kayak ternyata aku harus lembur atau aku harus juga bentuk mitigasi risiko aku gitu dan ketika aku share oh ternyata cara share-nya seperti ini oh ternyata kalau misalnya kita di share aksesnya caranya mereka bisa ngakses kita dari mana terus alertnya kita bisa laporinnya lewat mana kayak gitu kan karena kita ngulik-ngulik ya atau dalam arti kayak ya kita nyobain semua layanan yang tersedia gitu jadi aku di sini pengen nambahinnya lebih ke kalau teman-teman di sini udah tahu nih beberapa layanan yang tadi udah disebutin kayak ada WhatsApp ada nomor telepon coba sesekali dicoba beneran gitu kayak ini WhatsApp-nya nyambung nggak sih atau enggak ya sekedar kayak gitu supaya teman-teman tuh tahu dan itu bisa teman-teman pegang gitu jangan sampai kayak itu cuma jadi bahan pengetahuan aja karena aku yakin suatu saat nanti itu akan bermanfaat buat kita buat orang terdekat kita jadi itu yang biasa aku coba kayak misalnya kemarin ada kejadian waktu teman aku yang mengalami pelecehan itu karena sebelumnya aku sudah pernah menghubungi LBH terdekat gitu ya. Jadinya aku tahu kayak oh caranya ternyata kayak gini kalau misalnya lo mau ngelaporin ke LBH nih atau caranya kayak gini yang biasa support lo lebih cepat kalau lo butuhnya cepat lo ke sini aja gitu. Jadi karena kita pernah nyoba, kita pernah nanya gitu dan itu adalah layanan yang menurut aku kayak wajib Ini banget Chester kita bukan sih? manfaatkan.
gitu. Itu sih dari aku, Iren. Thank you. Oke, thank you Kak Yosefin. Jadi teman-teman dicoba ya di stok gitu. Apa Dan tadi ada beberapa insight menarik ya yang aku tangkap, yang saya tangkap. Yang pertama itu yang tadi Pak Iwan bilang, bagaimana ya kita bisa memblacklist kalau misalnya kita secara kapasitas saja belum bisa gitu. Tapi yang menariknya itu kan waktu itu saya pernah berbicara dengan salah satu rekan dari Kominfo dan beliau bilang nanti bakal ada apa ya integrasi nih secara elektronik ya untuk semua public transport. Nah, mungkin itu sebenarnya salah satu jalan ya, tapi mungkin emang masih agak lama gitu buat kita bisa tahu oh ini orangnya yang ini loh, terus kita mungkin blacklist dan kita fokus ke mungkin tadi kata Bu Ciput apa rehabilitasi pelaku gitu. Nah itu juga salah satu poin yang menurut saya penting juga karena saya mengalami pribadi juga ya mengetahui bahwa sebenarnya cycle pernah dilecehkan kemudian melecehkan orang lain itu ada secara psikiatrinya gitu bahwa itu sebenarnya sebuah trauma yang belum terselesaikan dan mereka mencoba untuk menyelesaikan trauma tersebut tapi malah melakukannya dengan cara melakukan kepada orang lain gitu, supaya mereka merasa lebih berdaya padahal sebenarnya mereka sendiri merasa tidak berdaya gitu. Jadi di situ saya mulai berempati juga sebenarnya terhadap pelaku gitu ya. Dan yang ketiga yang menarik juga adalah ya tadi ya yang mungkin pembahasan soal apa public transport online karena tadi Pak Iwan juga sempat bilang sebenarnya kita udah ada corrective action plan tapi tidak tahu apakah merekanya mau merespon atau tidak gitu ya. Jadi ya ini aksi kita bersama lah ya untuk tadi yang kata Pak Iwan mempersempit ruang gerak orang-orang yang tidak merasa ini tidak penting gitu. Kita harus membuat mereka merasa bahwa ini tuh penting sebenarnya. Oke, nah terakhir sekali ada nggak pesan-pesan terakhir dari masing-masing panelis untuk audiens kita pada malam yang kita bicarakan pada hari ini? Saya mulai dari Kak Najwa dulu. Ya, Iren, makasih ya. Kalau pesan-pesan terakhir dari saya itu adalah untuk para panelis sama peserta, jika ada yang sudah menjadi korban, jangan pernah takut untuk melapor dan jangan malu jika jika itu dipertanyakan lagi sama orang-orang, jangan malu, ceritakan saja, ceritakan apa ya, kalau mau ngelapor lapor aja, pakai jasa pengacara kalau bisa ditolong pasti. Ya udah itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Najwa. Kemudian Kak Ulfi, silakan Kak. Oke, makasih Iren. Jadi kalau dari aku mungkin kayak banyak nih setelah mendengar apa diskusi bareng sama panelis-panelis di Zoom ini, banyak nih rongga yang perlu diisi. Dan itu tuh membutuhkan usaha bersama, seperti judul topik malam ini ya, collective efforts untuk mewujudkan harassment free. Jadi kalau kami dari Transportologi sebagai NGO, tentunya akan giat membantu melalui studi, rekomendasi, kebijakan, dan memberikan sosialisasi terkait fasilitas keamanan dan keselamatan yang tersedia untuk dapat mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual tersebut. Karena perlu kita garis bawahi bahwa kebutuhan akan keamanan dan keselamatan setiap pengguna dalam hal ini kelompok vulnerable seperti wanita itu akan berbeda tentunya ya. Jadi itu perlu kita highlight, perlu kita tuangkan ke dalam desain di transportasi itu sendiri. Nah, dan terima kasih juga buat Bu Aidi telah memberikan ruang ya untuk berdiskusi mengenai isu yang terkadang nih nggak semua orang menganggap ini perlu dibicarakan. So, terima kasih banyak Bu Aidi. Back to you, Iren. Terima kasih kembali Kak Ulfi. Oke, selanjutnya Kak Yosefin, silakan Kak. Ya, dari aku simple sebenarnya. Kalau misalnya kita ngelihat nih, tadi kan kayak kita belum bahas. Kalau misalnya kita lihat nih teman kita atau mungkin orang di sekitar kita mengalami pelecehan, mengalami hal yang tidak mengenakan di transportasi publik,
teman-teman bisa bantu mereka dengan berani negur pelaku. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa ngalihin juga nih perhatian dari pelakunya. Terus kemudian ajak orang lain juga untuk ngebantu dalam kasus itu. Terus kemudian jangan lupa tanya keinginan korban, mereka maunya apa, mereka butuhnya apa, tuh mau dibantu sampai mana, terus kemudian concern mereka apa, karena lagi-lagi kita harus berpihak pada korban. Bisa diberikan saja kepada korbannya, itu akan jauh lebih membantu mereka, karena tadi kayak tadi sempat Kak Najwa singgung, CCTV itu nggak di semua transportasi ada. Jadi kalau kita melihat, kita bisa bantu mereka dengan merekam, tapi jangan diupload sembarangan, jangan diupload di TikTok, jangan diupload di Twitter atau dan sebagainya. Kepada korban, jadi nanti ini bisa membantu korban untuk kayak memproses hukum yang lebih ini, karena memang buktinya ada. Itu aja dari aku, teman-teman, 5 hal yang bisa kita lakukan ketika ada kita lihat nih ada pelecehan di ruang publik. Terima kasih. Thank you, Kak Yosefin. Yang terakhir betul sekali ya, teman-teman. Kayaknya pengen aku rekam rasanya yang tadi dibilang Kak Yosefin. Oke, karena saya mau diakhiri dengan Bu Ciput, jadi saya ke Pak Iwan dulu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin kalau pesan saya, ini sebenarnya saya tidak hanya berbicara sebagai perwakilan dari Kemenhub, tapi saya juga berbicara sebagai seorang ayah yang juga punya anak perempuan, gitu ya. Itu juga pasti ada rasa gusar dan rasa khawatir gitu kan ya. Apabila membiarkan anak kita melakukan perjalanan sendiri atau dengan teman-temannya yang sesama wanitanya gitu. Jadi kalau pesan saya sih memang ada dua hal. Orang naik transportasi itu ada pre, in, dan post. Jadi ada 3 hal. Kita lakukan adalah dari diri kita sendiri dulu. Melakukan penilaian atau mitigasi terhadap hal-hal yang akan kita lakukan. Jadi sebelum naik pre, kita harus konfirmasi, identifikasi, kira-kira aman tidak bagi saya gitu ya. Kalau aman, kita lakukan. Tapi kita sudah punya, kalau aman itu kan artinya, kalau toh terjadi sesuatu, saya sudah punya rencana-rencana yang bisa saya lakukan sehingga nanti akan mengantisipasi kejadian yang lebih jauh. Tuh. Jadi itu aman. Kemudian setelah itu in, di dalam berkendara kita juga harus tetap mengkonfirmasi ketika di dalam kendaraan dan segala macam, kita harus cari posisi-posisi gitu ya. Kalau kayak contoh lah di Transjakarta, karena kalau tidak dapat di ruang yang khusus perempuan, karena udah penuh, mungkin harus ke ruang yang bercampur. Nah, di situ juga kita harus bagaimana bisa memposisikan, mencari tempat yang bisa lebih safe. Nah, setelah itu, posnya, ya setelah itu kan tidak menutup kemungkinan juga pada saat turun, kemudian mengantri di pintu dan segala macam, itu juga tidak menutup kemungkinan ada yang pihak-pihak yang memanfaatkan situasi-situasi seperti itu pun juga sama. Lebih baik berkerumun atau mendekati yang sesama jenis. Dan ini juga tadi di chat itu saya juga melihat ini ada yang jealous juga nih Bu Ciput. Kok cewek semua ini pelecehan juga bisa menimpa laki-laki. Cuman laki-laki kan dianggap kaum yang lebih kuat sehingga dianggap udahlah nggak usah di ini gitu ya, nggak usah dilakukan treatment khusus gitu. Tapi itu menurut saya sama aja treatmentnya, laki-laki pun juga sama. Kalau melakukan perjalanan dengan transportasi umum ya tadi tuh sebelum, sedang, dan setelah perjalanan harus dikonfirmasi semua,
dilakukan pendeteksian, mitigasi, dan pengendalian risiko. Insya Allah kalau sudah kita lakukan itu, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan semuanya bisa lebih terhindar. Kita nggak bisa menjaminkan diri kita ke sebuah sebuah sistem atau apalah gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan itu pasti dari bagaimana memitigasi diri kita sendiri dulu. Dan terakhir, kami dari Kementerian Perhubungan, insya Allah saya tetap akan komitmen gitu ya. Ini sebenarnya bukan isu baru sih, tapi ini sebuah substansi yang tidak kalah penting gitu ya untuk dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan implementasinya evaluasinya nanti melalui regulasi-regulasi apabila memang perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut. Mungkin seperti itu, Iren. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Dan terakhir untuk Bu Ciput, silakan Ibu. Ya, yang pertama ingin juga merespon bahwa laki-laki ini jangan ragu untuk juga melapor. Jangan khawatir dengan stigma, karena semua undang-undang dan semua petugas layanan itu sudah dilatih dan harus menandatangani Code of Conduct bahwa mereka harus melindungi privasi dari korban yang didampingi. Dan UPTD PPA ataupun Posapa itu tidak akan menolak, itu sudah SOP-nya, tidak akan menolak korban laki-laki yang melapor. Tetapi nanti pada proses penanganannya itu akan dirujuk pada unit layanan lain yang memang nanti sudah dapat tugas juga untuk melayani korban-korban, termasuk utamanya laki-laki. Kemudian yang kedua, ini juga mudah-mudahan bisa menjawab masih keraguan teman-teman yang masih meragukan pernyataan tadi. Jangan salahkan korban, apapun yang dipakai korban dan sebagainya. Saya hanya akan mengutip hasil surveinya ya. Survei nasional pengalaman hidup perempuan dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja nasional. Kita punya 2 survei. Dan survei ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengalaman perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Untuk survei yang pengalaman anak dan remaja, respondennya usia 13 sampai 17 tahun. Sedangkan perempuan itu sampai usia 47 tahun. Nah, hasil kedua survei ini menyatakan Oke, ternyata ada kesalahan teknis dari Bu Ciput. Nah, sambil menunggu, teman-teman boleh mengisi link presensi ya supaya bisa mendapatkan sertifikat. Mungkin kita tunggu Bu Ciput sekitar 2 menit. Kalau misalnya Bu Ciput tidak masuk, maka kita nggak apa-apa, kita langsung akhiri saja. Mungkin Raffi boleh tolong dikirimin juga um, link presensinya dalam bentuk QR code ya. Mungkin bisa ditaruh aja di JPEG format di chat, di kolom chat. Oke. Ya, ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang menarik dan aku coba kita tunggu Bu Ciput. ya Iren, maaf Oh iya, silakan Bu. laptopnya tadi ini baterainya habis jadi langsung terputus. Siap, Bu. Menyambung tadi ya hasil surveinya. Kalau yang survei pengalaman hidup perempuan, prevalensi kekerasan itu adalah 40%. Jadi 4 dari 10 perempuan mengaku mereka pernah menjadi korban kekerasan. Dan yang paling tinggi dari berbagai bentuk jenis kekerasan, itu adalah yang paling tinggi kekerasan seksual. Dan di mana lokusnya? Itu adalah di rumah. Jadi di rumah tangga. Jadi kita bisa bayangkan kondisi ini. Kemudian yang kedua, survei pengalaman hidup anak dan remaja, prevalensinya untuk anak perempuan itu 4 dari 10 anak perempuan, sedangkan anak laki-laki 3 dari 10 anak laki-laki remaja, mereka mengaku pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan. Dan kemudian pada saat ditanyakan pengalaman jenis kekerasan seksual, persentasenya kurang lebih sama.
Tetapi, oh maaf, persentasenya anak perempuan 2 kali lipat anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu 2%, sedangkan anak perempuan itu 4%. Dan di mana lokus yang terjadi, itu adalah juga di rumah dan juga di sekolah, termasuk sekolah berasrama. Jadi bisa dibayangkan di tempat-tempat ini apakah mereka berpakaian terbuka dan siapa pelakunya. Perempuan dan anak. Jadi mudah-mudahan bisa nanti dipikirkan lebih dalam informasi ini untuk bisa juga bisa dipahami mengapa kita harus betul-betul berpihak pada korban dan tidak menyalahkan korban, apapun kondisi korban. Gitu. Dan jangan ragu untuk melapor karena kita sebagai korban itu sudah dijamin untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Dan kalau tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan-layanan ini, juga jangan khawatir. Ada lembaga-lembaga negara lain yang ditugaskan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan juga Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Silakan mengontak mereka dan melapor, karena mereka pasti akan hadir untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ciput, dan saya setuju sekali kalau apa ya, bukti bahwa riset itu ya, kita bisa mencari risetnya itu yang lebih saintifik, bukan kita asumsi sendiri, oh kayaknya ini banyak kan seperti ini deh, jadi begini kesimpulannya. Nah, belum tentu, karena ada riset yang dilakukan oleh pemangku kebijakannya sendiri dan kita bisa mencari itu, dan dari situ basis supaya kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita tidak pernah boleh untuk menyalahkan korban gitu ya. Terima kasih Bu Ciput. Oke, terima kasih semuanya untuk para panelis, kemudian juga untuk Kak Gita dan juga beberapa board of trustee sudah datang tadi, dan juga Pak Basri dan juga teman-teman dari Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan juga Universitas ITL Trisakti. Teman-teman bisa on cam, kemudian kita ubah ke galeri ya, jadi biar bisa di screenshot. Oke. Oke, aku akan lead. Ya, kita mulai 2 halaman ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ciput, Pak Iwan, Kak Yosefin, Terima Kak kasih Ulfi. kembali. Terima kasih Terima Rekan kasih Najwa, terima semuanya, kasih. juga Jadi adik-adik. semuanya, Bermanfaat. Bu Ciput, Ya, Pak Mbak Iwan. Najwa, Mbak Salam kenal semua. Yosefin, Thank you. Salam kenal semua. dan sampai ketemu di event yang lainnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.